Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedil yang Nugroho Octavian, seorang mahasiswa dari Prodi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Hari ini, saya akan membahas tentang sistem operasi, khususnya Linux. Saya akan menunjukkan contoh sistem operasi, cara instalasinya di VirtualBox, serta membahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi, tetap bersama saya dan jangan lewatkan. Baik, mari kita mulai dengan apa itu OS atau sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Adapun beberapa contoh sistem operasi yang populer, diantaranya adalah Windows, macOS, dan tentu saja Linux, yang masing-masing memiliki keunikan dan kegunaannya tersendiri. Sekarang, mari kita fokus pada Linux. Nah, apa sih itu Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer hingga server dan perangkat mobile. Ini dibangun berdasarkan kernel Linux yang pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Nah, Linux sendiri itu memiliki banyak distribusi atau distro yang masing-masing memiliki tujuan dan fitur unik. Beberapa distro Unix yang populer antara lain, yang pertama adalah Ubuntu yang merupakan salah satu distro paling populer dan dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dengan komunitas yang besar. Yang kedua ada Fedora yang merupakan distro yang fokus pada penggunaan fitur terbaru dan teknologi terkini. Yang ketiga ada Debian yang merupakan distro yang stabil dan kuat, sering digunakan sebagai dasar banyak distro lainnya termasuk Ubuntu. Yang keempat ada Arch Linux yang merupakan distro yang ringan dan sangat dapat disesuaikan, cocok untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin mengontrol setiap aspek dari sistem mereka. Yang kelima ada Linux Mint, yaitu distro yang berbasis Ubuntu yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih tradisional dengan banyak alat tambahan untuk kemudahan pengguna. Dan yang terakhir ada Zen.ios, yaitu distro yang sering digunakan untuk server karena stabilitas dan dukungan jangka panjangnya. Sebelum kita lanjut ke instalasi Linux, kita perlu memahami apa itu VirtualBox dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menjalankan Linux di komputer kita. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita menjalankan berbagai sistem operasi di atas sistem operasi yang sudah ada. Ini sangat berguna untuk mencoba sistem operasi baru tanpa perlu mengubah atau menghapus yang sudah ada. Setelah VirtualBox berhasil di-download, sekarang kita lanjut menginstal VirtualBox. Pada bagian ini, saya akan mengatur tempat di mana VirtualBox akan disimpan. Pada awalnya, tempat penyimpanan VirtualBox secara default itu berada di drive C. Nah, di sini saya akan memindahkan tempat penyimpanannya ke drive D karena penyimpanan drive C saya sudah penuh. Setelah itu, kita hanya perlu melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, saya akan mengunduh ISO Linux. Di sini, saya akan mengunduh ISO Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition. Saya mengunduh Linux Mint dengan server Singapura 0x.sg. Sekarang saya akan melanjutkan menginstal Linux. Pada VirtualBox, tinggal tekan tombol yang bertuliskan baru. Pada bagian ini, kita bisa mengatur nama dan tempat penyimpanan Linux Mint. Di sini, saya menyimpannya di dalam disk D.
Selanjutnya, kita akan mengatur memori dasar dan prosesor, di mana saya atur pada bagian warna hijau agar tidak mengganggu kinerja laptop. Setelah itu, saya mengatur ukuran disk dari Linux sekitar 50 GB. Sekarang, saya akan menjalankan Linux Mint. Pada bagian ini, saya akan memasukkan ISO Linux Mint. Setelah itu, saya akan menekan tombol Start pada Linux Mint, lalu tunggu beberapa saat. Pada bagian ini, tekan install Linux Mint. Di sini, kita dapat mengatur bahasa dan susunan papan ketik yang akan digunakan. Bagian kodek multimedia itu juga perlu dicentang agar dapat memuat video dan situs web dengan benar. Pada bagian jenis instalasi, cukup menekan pasang sekarang dan lanjutkan. Pada bagian ini, saya akan mengatur lokasi saya menjadi Denpasar, Bali. Pada bagian terakhir, tinggal masukkan nama pengguna, dan sandi. Selanjutnya tinggal tunggu. Setelah pemasangan selesai, lanjut menyalakan ulang Linux. Setelah dinyalakan ulang, lalu masukkan sandi dan Linux Mint siap digunakan. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan oleh Linux Mint ini, antaranya yang pertama itu ada kustomisasi desktop, di mana Linux Mint itu memungkinkan pengguna dengan mudah mengcustom desktop mereka, seperti untuk tampilan sistem operasi, icon, jenis huruf, dan pengaturan lainnya sesuai selera dan kebutuhan pengguna.
Yang kedua ada snapshot system yang memungkinkan pengguna untuk mencadangkan seluruh sistem operasi dan pengaturannya. Fitur ini tuh mempermudah pemulihan sistem jika terjadi kerusakan dengan menggunakan fitur menu create dan restore. Yang ketiga ada driver manager, yang dimana mempermudah deteksi dan pengelolaan driver yang diperlukan oleh setiap komponen komputer atau laptop. Dan ini memastikan komunikasi yang efektif antara sistem operasi dan perangkat eksternal. Yang keempat ada update manager, di mana update manager ini tuh bertanggung jawab atas pembaruan perangkat lunak dan keamanan sistem. Nah, update manager ini tuh sudah terintegrasi dengan TimeShift, di mana program tools ini tuh mempermudah pencadangan sebelum pembaruan dilakukan. Yang kelima ada sistem settings, di mana sistem setting ini menyediakan akses mudah ke berbagai pengaturan, termasuk pengaturan personal, perangkat eksternal, sistem, dan lainnya. Juga memudahkan pengguna dalam mengkustomisasi sistem operasi mereka. Yang keenam adalah software manager, di mana software manager ini bertindak seperti Play Store atau App Store, di mana software manager itu menawarkan lebih dari 6.000 pilihan perangkat lunak yang kompatibel dengan Linux Mint dan mempermudah proses penguluhan dan pemasangan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir adalah firewall, di mana firewall ini bertugas untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan internet pengguna, meningkatkan keamanan, dan melindungi dari potensi serangan cyber. Adapun menurut saya kelebihan dan kekurangan dari Linux. Nah, kelebihan dari Linux itu adalah open source. Jadi, kita tuh bisa menggunakannya secara gratis dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan kita. Dan juga Linux itu dikenal sangat stabil dan jarang mengalami crash. Linux juga tuh memiliki keamanan yang tinggi, lebih tahan terhadap virus dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Juga komunitas penggunaannya itu sangat besar dan aktif, sehingga kita itu bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dengan mudah. Adapun kekurangan Linux menurut saya yaitu tidak semua perangkat lunak atau game komersial itu kompatibel dengan Linux. Dan juga bagi pemula, Linux itu mungkin terasa rumit dan membutuhkan waktu untuk belajar karena masyarakat umum itu lebih terbiasa dengan Windows. Dan beberapa perangkat keras itu mungkin memerlukan driver khusus yang tidak selalu tersedia di Linux. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.